Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Baru 2 bulan berjalan, Kementerian Keuangan melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mengalami defisit sebesar 30 triliun rupiah lebih. Defisit ini dialami saat APBN baru saja 2 bulan berjalan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah sejak awal Januari hingga Februari 2025. Defisit ini dikarenakan belanja negara pada 2 bulan pertama menembus 348,1 triliun rupiah. Dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai 211,5 triliun rupiah, sedangkan sisanya 136,6 triliun rupiah disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Sementara itu pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh 316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target. Rinciannya, penerimaan pajak 240,4 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 76,4 triliun rupiah. Lebih rinci, pendapatan dari perpajakan, yakni pajak yang mencapai 187,8 triliun rupiah dan bea cukai 52,6 triliun rupiah. Dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan, APBN mengalami defisit hingga 31,2 triliun rupiah. Meski demikian, Menkeu menyebut proporsi defisit masih dalam target APBN. Menkeu juga menjelaskan ditundanya publikasi data kinerja APBN 2025. Dari total keseimbangan terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB yaitu 616,2 triliun rupiah. Pemirsa, dalam acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah, Prabowo Subianto juga sempat mengatakan geram dengan para koruptor yang maling uang negara. Dirinya juga menyebut tidak akan gentar menghadapi para koruptor dan akan membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa kabur. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru
akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir